Halo teman-teman, perkenalkan, secara singkat nama saya Muhammad Davin Pratama dari Prodi Pendidikan Sejarah. Apa kabar nih? Pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan saat ini lah, yaitu hubungan antara manusia dan teknologi. Kita tuh akan melihat bagaimana teknologi itu mengubah cara hidup manusia dan mengenal konsep society 5.0 serta revolusi industri 4.0. Mari kita mulai. Hubungan manusia dan teknologi. Sejak dahulu manusia tuh selalu berupaya untuk menciptakan teknologi yang mempermudah kehidupan. Ya kan, kita tahu sendiri bahwasannya teknologi diciptakan tuh untuk mempermudah manusia. Dan dari penemuan alat batu di zaman prasejarah kan, hingga smartphone yang kita saat ini gunakan, saat ini kita buat video ini, yang ada di genggaman kita saat ini, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan keseharian kita. Contohnya nih, internet yang kita gunakan untuk komunikasi dengan orang yang di luar sana, di luar negeri, itu hanya dalam hitungan detik saja loh. 4.0, revolusi industri 4.0 merupakan era di mana teknologi digital, khususnya Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau intelijen atau AI dan big data menjadi pusat dari segala aktivitas industri. Apa saja contoh penerapan revolusi industri 4.0? Salah satunya adalah menggunakan robot otomatis di pabrik. Kan kita tahu sendiri bahwasan pabrik sekarang menggunakan teknologi canggih berupa robot. Terus ada lagi mobil tanpa pengemudi atau Tesla kan sekarang tuh bisa pakai copilot. Hingga sistem e-commerce, kita kan dulu kan belanja tuh harus ketemuan atau COD-an, sekarang tuh tidak, kita tuh bisa menggunakan sistem e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain untuk memudahkan belanja, yaitu secara online. Nah, setelah revolusi industri 4.0, Jepang, negara Jepang nih memperkenalkan konsep society 5.0 atau 5.0. Apa sih itu society 5.0? Gampangnya tuh secara konsep masyarakat yang berpusat pada manusia tetapi didukung oleh teknologi yang canggih. Jadi itu tetap berkonsep seperti masyarakat pada umumnya, tapi itu tetap kita dibantu oleh teknologi yang canggih. Jika di revolusi industri 4.0 kan teknologi itu berfokus untuk mempermudah efisiensi dan produktivitas di pabrik. Sedangkan society 5.0 ini lebih menekankan pada kesejahteraan manusia. Contohnya ya, kita di teknologi kesehatan nih yang memungkinkan kita berkonsultasi dengan dokter secara online. Kan ada itu sekarang, halo dok, kalau kita sakit atau gejala itu bisa kita konsultasi lewat smartphone kita, atau sistem kota pintar seperti yang kalau di Jakarta tuh ada sistem didukung oleh Jaktinko. Itu salah satu untuk mengetahui kemacetan dan polusi udara yang terjadi di kota Jakarta, itu salah satunya. Kita tuh bisa melihat bagaimana teknologi itu berkembang secara pesat dan memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dari revolusi industri 4.0 hingga society 5.0, semuanya membawa kita menuju sebuah masa depan yang seharusnya itu lebih cerdas dan manusiawi. Yang terpenting kita tuh sebagai generasi milenial, generasi Z, generasi alpha, generasi muda tuh harus bisa memanfaatkan teknologi ini dengan bijak dan terus berinovasi. Karena kemajuan teknologi itu, maka kemajuan sebuah teknologi tentu membawa dampak banyak manfaat maupun mudarat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak positifnya kan tadi ya, salah satunya mempermudah komunikasi. Dengan adanya internet nih, kita tuh bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Misal contoh nih, kita kalau mau video call
dengan orang luar negeri. Itu kan bisa melakukan video call Zoom atau WhatsApp. Kita bisa contoh kalau kita rapat, jika ada hujan kita bisa gantikan dengan Zoom. Jadi kita tetap melaksanakan rapat tersebut walaupun ada musibah atau ada hujan sekalipun, kita tetap bisa berkomunikasi secara jarak jauh dengan meskipun berada di tempat yang berbeda. Kemudian ada lagi nih, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kan kita tahu sendiri bahwasanya teknologi otomatisasi itu seperti robot dan kecerdasan buatan atau AI membantu meningkatkan efisiensi produksi di berbagai industri, salah satunya mesin otomatis. Mesin otomatis dapat bekerja lebih cepat dan akurat, mengurangi waktu produksi dan meminimalisasi kesalahan cetak. Kan kita tahu sendiri bahwasannya hasil yang dicetak menggunakan mesin itu dikatakan lebih banyak waktu produksi daripada yang dicetak oleh manusia. Yang ketiga nih, ada akses mudah ke informasi dan pendidikan. Dengan adanya internet, kita tahu sendiri kita dapat mengakses informasi dengan cepat dan akurat. Platform pembelajaran online seperti Ruang Guru, terus Kuiper dan lain-lain itu memudahkan kita untuk belajar kapan saja dan dimanapun, bahkan dari rumah. Kemudian selain dampak positif tadi dari kemajuan teknologi, ada juga loh dampak negatif kemajuan teknologi. Namun di balik berbagai manfaatnya, kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif yang perlu kita waspadai. Yang pertama, ketergantungan teknologi. Banyak dari kita, khususnya generasi muda, tidak bisa lepas dari namanya smartphone atau internet. Ketergantungan ini tuh dapat loh mengurangi produktivitas, seperti kita tuh dapat mager, terus dapat gangguan kesehatan mental seperti stres, cemas. Contohnya kita tuh tidak memegang HP selama beberapa menit, gak ada internet kita bingung ngapain. Kemudian pengangguran akibat otomatisasi. Tadi kan banyak teknologi yang sedang berkembang atau khususnya robot dalam dunia industri itu dapat menggantikan peran manusia, sehingga banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Tapi itu dapat diatasi oleh kita sebagai sumber daya manusia tuh harus terus berkembang, tidak hanya bergantungan oleh robot saja. Yang ketiga tuh ada privasi dan keamanan data. Kita tahu sendiri kan, kemajuan teknologi juga meningkatkan resiko dari pencurian data pribadi. Informasi kita bisa disalahgunakan oleh pihak, kita bisa dibuat pinjol data-data kita dan tidak dilindungi dengan baik. Kesimpulannya dan ajakan dari saya, setiap kemajuan tuh pasti memiliki dampak positif dan negatif. Tugas kita adalah bagaimana memanfaatkan teknologi dengan bijak, sadar akan resiko yang ada. Teknologi harus digunakan untuk mempermudah hidup, bukan justru membuat kita terjebak di dalamnya. Mari kita bersama-sama menjadi generasi yang cerdas, bijak, dan dalam menghadapi era digital saat ini. See you next time. Terima kasih. Bye-bye.